Shalom. Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Esci, Bagus. Kak Uca, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau apa ya? Ini kan hari Sabtu kan, Kak? Iya, Kalau hari Sabtu ada apa sih? ada Esci dong Kak. Betul. Jadi kita hari ini mau Memuji, memuliakan nama Tuhan. di ibadah Sabtu Ceria. Adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Arlin berdoa ya. Oke, Kak. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami akan memuliakan, memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, supaya kami taat, dengar-dengaran dengan dengan kebenaran firman-Mu. kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Bentar Kak, aku mau nanya, matahari itu terang banget atau terang doang sih Kak? Terang banget gak sih, Kak? Benar. Ayo adik-adik, semangat ya. Oke, Kak. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik kita ulang lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri tepuk tangan. Yeay. Wah, berarti bener dong, matahari terang banget. Betul banget, Kak. Sama kayak kasih Yesus untuk kita. Bener, kasih Yesus begitu luar biasa buat kita semua. Benar. Adik-adik, coba deh angkat tangannya ke depan, baru angkat tangannya ke belakang. Baru digoyang-goyang. Tangannya kalau ngelambai ke teman digoyang juga kan? Digoyang dong. Berarti ayo lebih semangat lagi ya. Oke, Kak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan,
goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi ya Kak, kita mau mulai lagi dari tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama. Sekarang badanku ke depan, badanku ke depan, terus ke belakang, badanku ke belakang, ke depan lagi, ke depan, digoyang-goyang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Siap-siap kepalanya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke digeleng-geleng dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adiknya semangat banget memuji Tuhan ya Kak. Tentu dong Kak, karena itu kan buat Tuhan Yesus. Betul, coba sekarang adik-adik kalau di sebelahnya ada kakak atau ada adiknya atau ada mama sama papanya, boleh dong kasih tos kanan kirinya bilang, hari ini kamu keren banget. Hari ini kamu keren banget. Kamu keren banget. Terus bilang lagi, lebih antusias lagi ya memuji Tuhannya. Lebih antusias lagi ya memuji Tuhannya. Oke, masih semangat adik-adik? Antusias. Kita mau katakan pujian ini ya adik-adik ya. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Lagi ya, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan bawa kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, berilah yang baik, Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, luar biasa semuanya adik-adik.
Pujian tadi keren banget ya Kak Arlin. Iya dong Kak. Pujiannya bilang waktu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Amin adik-adik. Amin. Oke, silakan duduk. Kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau katakan pujian ini sama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya terima kasih ya untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu yang begitu besar yang begitu besar buat kami. buat kami. Kami bersyukur Kami bersyukur punya Tuhan Yesus punya Tuhan Yesus seperti Engkau. seperti Engkau. Sebentar kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan ya pimpin ya setiap kami. setiap kami Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa, kami berdoa percaya percaya dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. 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 Yang siap dengarkan firman sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tema firman Tuhan hari ini adalah persembahan dari janda yang miskin. Firman Tuhan ini terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik udah siap, adik-adik boleh duduk yang baik, buka telinga kanan, buka telinga kiri, lalu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang datang ke bait Allah. Adik-adik tahu nggak? Bait Allah pada zaman sekarang disebut gereja. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya ke gereja. Nah, di dalam gereja Tuhan Yesus duduk, dia memperhatikan orang-orang di sana. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak yang besar berisi uang persembahan. Adik-adik, kalau beribadah bawa uang persembahan gak? Pasti bawa kan? Nah, sama seperti orang-orang yang datang ke rumah ibadah. Mereka bawa persembahan. Nah, Tuhan Yesus melihat ada orang-orang kaya yang membawa persembahan yang begitu banyak. Mereka datang lalu memberi persembahan. Tuhan Yesus mengamat-amati dan memperhatikan. Tidak lama kemudian datang seorang wanita, seorang janda yang miskin. Adik-adik, seorang janda itu adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Namun, janda ini adalah janda yang miskin. Dia datang dengan lemah, datang ke rumah ibadah. Lalu janda ini membawa persembahan. Adik-adik, kira-kira kalau dia adalah janda yang miskin, dia akan membawa uang persembahan yang banyak atau sedikit ya? Coba adik-adik dipikir. Kalau seorang yang miskin, kira-kira persembahannya banyak atau sedikit? Apa adik-adik? Iya betul. Ibu janda yang miskin ini hanya membawa persembahan yang sedikit, yaitu 2 peser koin. Hanya 2 peser koin, sangat sedikit. Dan ibu janda ini dengan pelan-pelan dia taruh uang persembahan. Setelah ibu janda ini memberikan persembahan, dia pergi. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Sini murid-muridku, berkumpul. Tadi kalian memperhatikan kan? Ada banyak orang yang memberikan persembahan. Ayo, kalian belajar apa di dalamnya? Murid-muridnya bingung adik-adik. Maksud Tuhan Yesus apa sih? Iya, maksud Tuhan Yesus itu apa sih? Aku gak paham. Murid-muridnya bingung. Maksudnya Tuhan Yesus itu apa? Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Hai murid-muridku, coba kalian melihat. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi tadi. Ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan yang banyak. Lalu ada ibu janda yang memberikan persembahan yang hanya 2 peser uang koin. Menurut kalian, mana yang memberikan persembahan lebih banyak di mata Tuhan? Ayo adik-adik. Menurut adik-adik, siapa yang lebih banyak? Yuk pikir-pikir dulu. Dan murid-murid Tuhan Yesus sedang berpikir juga. Udah jelas ya, yang banyak kan yang orang kaya. Lalu murid yang lain juga bilang, iya nih, yang jelas kita lihat kan, yang paling banyak orang-orang kaya ya. Mereka diem sambil berbisik-bisik. Nah adik-adik, kalau adik-adik pikir-pikir, kira-kira siapa yang kasih uang persembahan lebih banyak? Ayo, siapa? Lebih keras. Siapa adik-adik yang kasih persembahan lebih banyak? Oh, adik-adik sama pikirannya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau dengar ya apa kata Tuhan Yesus.
Lalu kata Tuhan Yesus, yang memberi persembahan lebih banyak adalah ibu janda yang miskin. Lalu murid-murid Tuhan Yesus langsung kaget. Hah? Kok gitu ya? Iya, kok begitu ya? Mereka bingung adik-adik. Adik-adik bingung gak? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan. Ibu janda yang miskin itu memberikan persembahan dari semua yang dia miliki. Ibu janda yang miskin memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Ih, adik-adik ngerti gak maksudnya? Contoh nih adik-adik, orang yang punya uang banyak, dia akan memberikan uang sebagian dari yang dia miliki. Dan kita bisa melihat mungkin itu banyak, tapi itu sebagian loh. Tapi ibu janda yang miskin ini, dia cuma punya 2 peser uang koin dan itu semua dia berikan buat persembahan. Dia berikan uang yang menjadi nafkah hidupnya. Dia memberikan uang itu sebenarnya bisa dipakai buat beli makanan, bisa dipakai buat beli minuman. Tapi dia tidak pakai buat beli makanan. Dia datang ke gereja dan dia persembahkan semuanya di kotak persembahan. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa menjawab tidak? Mana yang lebih banyak? Persembahan orang-orang kaya atau persembahan ibu janda yang miskin? Ayo, yang setuju persembahan ibu janda yang miskin yang lebih banyak, boleh angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Iya, betul adik-adik. Ternyata Tuhan lebih tertarik melihat apa yang ada dalam hati ibu janda yang miskin. Dia memberi semuanya, semua dari kekurangannya. Bahkan uang itu adalah uang yang bisa digunakan untuk beli nasi. Tapi dia mau kasih semuanya ke gereja. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari ibu janda yang miskin. Dia memberi semua yang dia miliki. Adik-adik mau gak? Ketika mungkin adik-adik punya uang jajan gak banyak, cuman 2.000. Terus teman kamu punya uang mungkin 20.000. Tapi kalian dengan uang kalian yang tidak banyak, kalian bawa itu kepada Tuhan. Kalian berikan persembahan. Atau adik-adik punya uang, mungkin uang adik-adik lumayan banyak, 50.000. Terus uangnya disimpan di kantong. Enggak aku enggak mau kasih persembahan. Lumayan uangnya bisa aku pakai jalan-jalan. Kira-kira yang seperti itu baik tidak? Tidak. Yang baik adalah kita memberi persembahan dari semua yang kita miliki. Walaupun uangnya banyak atau uangnya sedikit. Adik-adik mau kan? Wow, keren. Nah, kalau adik-adik mau memberi yang terbaik buat Tuhan, yuk ikutin Kak Esther berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini aku mengerti bahwa Tuhan mau aku memberikan persembahan yang terbaik. Bukan tentang berapa banyak, tapi tentang ketulusan hatiku memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ada ayat hafalan buat Sabtu depan. Adik-adik hafalin ya. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Gampang kan? Kita ulang sekali lagi ya. Matius 6 ayat 21.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Adik-adik hafalin ya, mudah banget kok. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tadi firman Tuhannya keren banget ya, Kak. Keren banget, Kak. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah membuat kreativitas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah ini kita bakal mendengarkan pengumuman ya. Oke, pengumumannya ada apa aja sih, Kak? Yang pertama, ada ibadah SC onsite jam 4 sore di Ruko G7A Setiap hari? Sabtu. Oke, tapi Kak kalau misalkan nih adik-adiknya ada yang sakit atau misalkan lagi keluar kota, gimana dong Kak ibadah Sabtu cerianya? Gak apa-apa, bisa lihat di YouTube GBI Kabar Baik. Betul, jadi buat adik-adik yang mau ibadah secara online juga bisa ya. Iya. Oke, terus ada apa lagi Kak? Ada ibadah Kesi setiap hari Minggu di Ruko G7A. Jam 9 pagi. Setelah itu pengumumannya apa lagi ya? Ada satu lagi Kak yang spesial banget. Apa ya? Nah, jadi setiap adik-adik yang datang Sabtu Ceria dan juga Casey akan ada Get In, Get It. Jadi setiap adik-adik yang rajin datang Sabtu Ceria dan juga Casey akan mendapatkan poin. Dan poinnya itu bisa ditukarkan kapan sih Kak? Bulan Desember, Kak. Oke deh, jadi semakin rajin adik-adik datang Sabtu Ceria dan juga Casey akan langsung makin banyak juga poinnya yang bisa ditukar di bulan Desember nanti ya Kak. Iya. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Arlen berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.